warga sipil sekalian. Ya, kita semua adalah warga sipil. Kenapa warga sipil? Karena warga sipil merupakan status paling istimewa di sebuah masyarakat. Menurut buku nomor 12 tahun 2005, hak-hak sipil dan politik meliputi hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan bergerak dan berpindah, hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan, dan beragama, hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, hak untuk berkumpul dan berserikat, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Sebelum itu, mari kita mendiskusikan tentang demokrasi deliberatif. Kata deliberatif berasal dari kata Latin deliberato atau deliberasi, yang artinya konsultasi, musyawarah, atau menimbang-nimbang. Demokrasi bersifat deliberatif jika proses pemberian alasan atas suatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik atau diskursus publik. Demokrasi deliberatif ini meningkatkan intensitas partisipasi warga negara dalam proses pembentukan aspirasi dan opini agar kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh pihak yang memerintah semakin mendekati harapan pihak yang diperintah. Intensifikasi proses deliberasi lewat diskursus publik ini merupakan jalan untuk merealisasikan konsep demokrasi. Pemerintah oleh yang diperintah. Demokrasi deliberatif memiliki makna tersirat, yaitu diskursus praktis, formasi opini dan aspirasi politik, serta kedaulatan rakyat sebagai prosedur. Demokrasi deliberatif berarti bahwa bukan jumlah kehendak perseorangan dan juga bukan kehendak umum yang menjadi sumber legitimasi, melainkan proses pembentukan keputusan politis yang selalu terbuka terhadap revisi secara deliberatif dan diskursif argumentatif. Dengan demikian, demokrasi deliberatif dapat dipahami sebagai proseduralisme dalam hukum dan politik. Demokrasi deliberatif merupakan suatu proses perolehan legitimitas melalui diskursivitas. Agar proses deliberatif musyawarah berjalan fair, terlebih dahulu diperlukan pengujian secara publik dan diskursif. Habermas menekankan adanya pembentukan hukum dengan cara yang fair agar mencapai legitimitas. Dalam demokrasi deliberatif, keputusan mayoritas dapat dikontrol melalui kedaulatan rakyat. Masyarakat dapat mengkritisi keputusan yang dibuat oleh pemegang mandat, dan jika masyarakat sudah berani mengkritisi kebijakan pemerintah, maka secara tidak langsung mereka sudah menjadi masyarakat rasional, bukan lagi masyarakat irasional. Opini publik dan aspirasi berfungsi untuk mengendalikan politik formal atau kebijakan-kebijakan politik. Jika tidak ada keberanian untuk mengkritik kebijakan politik, maka masyarakat sudah tunduk pada sistem. Ruang publik. Habermas menegaskan bahwa ruang publik memberikan peran yang penting untuk proses demokrasi. Ruang publik merupakan ruang demokrasi atau wahana diskursus masyarakat, yang mana warga negara dapat menyatakan opini-opini, kepentingan, dan kebutuhan mereka secara diskursif. Ruang publik harus bersifat otonom tanpa intervensi dari pemerintah. Ruang publik merupakan sarana warga berkomunikasi, berdiskusi, berargumen, dan menyatakan sikap terhadap problematika politik. Ruang publik tidak hanya sebagai institusi atau organisasi yang legal, melainkan adalah komunikasi antar warga itu sendiri. Habermas membagi ruang-ruang publik. Pertama, aktor-aktor masyarakat warga untuk membangun ruang publik sebagai pluralitas, seperti contoh keluarga, kelompok informal, organisasi sukarela, lalu ada publisitas, yaitu media massa, institusi-institusi kultural, lalu ada keprivatan, wilayah perkembangan individu dan moral, dan legalitas, yaitu struktur hukum umum dan hak-hak dasar. Dengan demikian, ruang publik begitu banyak terdapat di tengah-tengah masyarakat. Ruang publik tidak dapat dibatasi, di mana ada masyarakat yang berkomunikasi, berdiskusi tentang tema-tema yang relevan, maka disitulah akan hadir ruang publik. Ruang publik bersifat bebas dan tidak terbatas. Ia tidak terikat dengan kepentingan pasar ataupun kepentingan politik. Masyarakat kompleks terdiri dari jaringan aneka bentuk komunikasi yang tumpang tindih dan terkait dengan berbagai kepentingan, gaya hidup dan orientasi nilai kultural, sosial, serta religius. Identitas antara kehendak pemerintah dan rakyatnya sulit dicapai. Kedaulatan rakyat tidak bisa dibayangkan secara konkret. Kedaulatan rakyat adalah kedaulatan rakyat yang bukanlah bentuk demokrasi langsung.
melainkan demokrasi perwakilan plus vitalisasi ruang publik politis. Bagi Habermas, suatu negara dapat disebut berdaulat ketika negara, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dapat tersambung secara diskursif dengan proses pembentukan aspirasi dan opini pada ruang publik. Teori demokrasi deliberatif tidak menganjurkan sebuah revolusi, melainkan suatu reformasi negara hukum dengan melancarkan kegiatan diskursus publik di berbagai bidang sosial, politis, kultural untuk meningkatkan partisipasi demokratis warga negara. Pada gagasan teori politik demokrasi deliberatif, Habermas optimis bahwa jurang pemisah yang ada antara lembaga pemerintah, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan lembaga non-pemerintah, yaitu akademisi, pers, cendekiawan, mahasiswa, aktivitas LSM, dan sebagainya, dapat terjembatani lewat jalannya komunikasi politik. Menurut Habermas, masyarakat kompleks dapat membendung imperasif kapitalisme dan desakan-desakan birokrasi negara dengan cara menyambungkan antara sistem politik demokrasi deliberatif dengan ruang publik. Seperti yang sudah disebutkan di awal, kita dilindungi oleh undang-undang untuk menyatakan pendapat. Kita dilindungi oleh undang-undang untuk mengkritik pemerintah. Kita dilindungi undang-undang untuk memiliki ruang publik untuk kita berdiskusi tentang pemerintah. Namun, kita sekarang dibatasi oleh sebuah undang-undang. Ya, kita sudah tahu undang-undang itu apa. Menurut Republika, survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak 47,7% responden menyatakan agak setuju bahwa warga makin takut untuk menyatakan pendapat. Selain itu, 21,9% responden menyatakan bahwa warga sangat setuju makin takut menyatakan pendapat. Artinya, ada lebih dari 50% responden mengakui warga sekarang ini mengalami ketakutan menyatakan pendapat. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa alam sadar responden mulai takut mengungkapkan pendapatnya. Kondisi ini tidak sejalan dengan demokrasi partisiporis deliberatif yang diungkapkan oleh Habermas. Demokrasi partisiporis deliberatif merupakan gugatan atas model demokrasi perwakilan yang menempatkan warga hanya sebatas pada pemilih anggota parlemen. Demokrasi deliberatif menyeimbangkan kekuasaan administrasi negara dengan memunculkan dialog dan diskursus dalam masyarakat sipil. Untuk itu, masyarakat harus diberikan kebebasan berbicara dalam debat politis. Survei ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai takut untuk menyatakan pendapat di ruang publik. Media sosial yang seharusnya menjadi jembatan komunikasi justru menciptakan ketegangan komunikasi, khususnya pada orang-orang yang punya kedekatan. Alhasil, orang yang menggunakan media sosial khawatir berbeda pendapat dengan orang-orang yang dikenal di dunia nyata. Pengguna media sosial takut untuk menggugah pendapatnya karena khawatir memiliki hubungan yang buruk dengan teman atau keluarganya. Demokrasi deliberatif dan ruang publik yang diimpikan Habermas sudah sangat sulit terwujud dalam pejabat politik di Indonesia lantaran pendukung yang berlaku seperti fans dan logika medium yang mempertemukan pengguna hanya ada pengguna lain yang berpendapat semata. Setelah 6 tahun berlalu setelah dahulu itu, kondisi tidak semakin membaik dan bahkan semakin buruk. Hal yang membuatnya makin buruk, diskusi politik bukan hanya masih bercampur emosi, melainkan juga sudah dicampuri oleh kekuatan negara. Padahal ruang publik sebaiknya dijauhkan dari aparat negara sehingga demokrasi deliberatif dapat terwujud. Survei yang dilakukan oleh Indikator memperlihatkan bahwa masyarakat merasakan keberadaan aparat dalam diskusi politik. Mayoritas publik, lebih dari 50% responden, setuju bahwa aparat makin bertindak semena-mena terhadap masyarakat yang berbeda pendapat. Sebanyak 37,9% responden menyatakan agak setuju bahwa aparat semakin semena-mena, dan sebanyak 19,8% menilai sangat setuju bahwa aparat semakin semena-mena terhadap warga yang berbeda pilihan politiknya dengan penguasa. Aparat masuk dalam narasi-narasi soal politik di media sosial, bukan hanya untuk menertibkan hoax atau disinformasi, namun juga aparat juga masuk pada diskusi politik. Berdasarkan pengamatan pada kasus hukum yang terkait diskusi politik, aparat masuk melalui 2 pintu. Pertama, penggemar tokoh politik yang marah karena idolanya diekspresikan dengan cara buruk di media sosial. Dan yang kedua, aparat langsung masuk menggunakan norma-norma dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang Informasi dan Elektronik dan
elektronik untuk menjerat pengguna lantaran ekspresinya di media sosial. Lalu sampai kapan kondisi ini bakal berlangsung? Apakah 3 tahun lagi bakal berubah atau bakal lebih buruk? Tidak ada yang tahu kan? Namun alat-alat negara harus memahami bahwa ruang publik di mana semua orang setara dan berisi debat politik seharusnya menjadi milik publik.